Hello viewers, come back with me. I am Tarisa Salsabila. Saya dari kelas 11 SMA Terpadu Nazatul Tulab. Di sini saya akan membahas sedikit tentang soal ekonomi SBMPTN. Mesti teman-teman kepo kan apa soalnya? Baiklah. Soal pertama. Krisis ekonomi yang dialami oleh suatu negara berdampak sangat besar kepada perusahaan-perusahaan yang bernaung di bawahnya. Sulitnya perekonomian ditambahnya dengan rendahnya nilai tukar mata uang akibat krisis ekonomi mengakibatkan banyak perusahaan yang harus gulung tikar dan merumahkan karyawannya. PHK besar-besaran tak berbantahkan sehingga mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran. Dampak sosial yang mungkin terjadi dari kejadian ini yaitu ada beberapa opsi dari soal ini. Yang pertama, bertambahnya pengemis di kota, tingginya tingkat kejahatan, tingginya kecelakaan lalu lintas, maraknya penjual kaki lima, dan rusaknya generasi muda. Baiklah, mari kita bahas soal tersebut. Di negara kita ini banyak perusahaan-perusahaan besar dan negara kita mengalami krisis ekonomi yang sangat drastis sehingga dampak buruknya membuat perusahaan tersebut harus mem-PHK karyawannya, yang menyebabkan timbulnya bermacam kejahatan. Mengapa demikian? Sebab setiap orang mesti memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Salah satu cara memenuhi kebutuhannya adalah dengan bekerja. Namun, ketika terjadi PHK di mana-mana dan angka pengangguran terlalu tinggi, maka hal ini akan mendesak masyarakat untuk melakukan berbagai cara untuk mendapatkan kerja dan membutuhi perekonomiannya. Banyak orang yang melakukan segala cara untuk mendapatkan uang, seperti merampok, mencuri, membegal, dan yang lain. Maka, oleh karena itu, dampak sosial yang akan terjadi akibat PHK besar-besaran yaitu tingginya tingkat kejahatan. Soal yang kedua, dalam negara-negara berkembang, biasanya nilai PDB lebih besar dibandingkan PNB. Sebab, perhitungan PDB dilakukan dengan menjumlah seluruh produk yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara, baik yang tinggal di dalam negeri atau yang di luar negeri. Ada beberapa opsi dari pertanyaan tersebut. Yang pertama, jika pertanyaan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Yang B, jika pertanyaan benar, alasan benar, dan keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Yang C, jika pernyataan benar dan alasan salah. Sedangkan yang D, jika pertanyaan salah dan alasan benar. Dan yang terakhir, jika pertanyaan dan alasan keduanya salah. Baiklah, kita bahas. Apa sih pengertian PDB dan PNB itu sendiri? PDB, Gross Domestic Product atau pendapatan domestik bruto, adalah nilai perkiraan dari total nilai produk barang dan jasa di suatu negara di dalam batas wilayahnya, baik oleh warga negara itu tersebut atau orang asing, dihitung selama 1 tahun. Sedangkan PNB atau Gross National Product adalah nilai perkiraan dari total produk barang dan jasa oleh warga suatu negara, baik di wilayah negaranya sendiri atau di luar negeri, dihitung selama 1 tahun. PNB dihitung dari nilai PDB yang dikurangi dengan faktor pendapatan luar negeri dan ditambah dengan faktor pendapatan dalam negeri. Pada negara berkembang, banyak sektor ekonomi negara itu yang dikuasai oleh warga atau perusahaan luar negeri. Sementara warga atau perusahaan dari negara tersebut sedikit memiliki kegiatan ekonomi di negara ini.
Akibatnya, faktor penganggur dan perhitungan PNB atau GNP lebih tinggi daripada faktor penambahannya, sehingga PNB atau GNP lebih kecil dari GDP atau PDB. Misalnya adalah perbedaan antara GNP dan GDP di negara Qatar. Negara di Timur Tengah ini pada tahun 2002 memiliki GDP atau PDB sebesar 17,3 miliar dolar Amerika. Namun negara ini hanya memiliki GNP atau PNB sebesar 14,97 miliar dolar Amerika. Perbedaan ini disebabkan karena beberapa bagian dari sektor ekonomi utama Qatar, yaitu minyak dan gas bumi, yang dikuasai oleh perusahaan asing seperti Inggris, Belanda, dan Amerika Serikat. Jadi, dari pertanyaan tersebut jawabannya yaitu C. Pernyataan benar dan alasan salah. Baiklah, cukup demikian pembahasan soal SBMPTN dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.